Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di pelatihan Accurate 2021 yang diselenggarakan oleh UPK FEB Undip. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Rati Pujiati, selaku moderator pada pelatihan kali ini. Nah, untuk pelatihan kali ini kita fokusnya ke Accurate Desktop ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti informasi terkini mengenai pelatihan UPK selanjutnya, teman-teman bisa kepoin Instagram kami @upkfeb. Nah, nanti di situ akan ada informasi tentang pelatihan selanjutnya. Nah, oke, sebelum pelatihan ini dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa peraturan yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama yaitu peserta diharapkan on-cam selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi dan harap untuk mute mic agar tidak mengganggu pemateri ataupun peserta lain. Yang kedua, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia dengan format penamaan peserta, kemudian underscore nama, underscore instansi. Nah, jika terjadi kendala dalam penggunaan virtual background, diperbolehkan untuk tidak memakainya. Yang ketiga, yaitu peserta diperbolehkan bertanya di akhir sesi pelatihan dengan ketentuan raise hand terlebih dahulu atau bisa tulis di meeting chat. Kemudian yang keempat, peserta wajib mengisi link presensi maupun lembar evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia selama acara berlangsung sebagai acuan dalam pembuatan sertifikat. Oke, langsung aja untuk lebih jelasnya mengenai pelatihan kali ini yang akan dipaparkan oleh pembicara kita yaitu Kak Tika Febianti. Nah, kita panggil Kak Tika, apakah sudah siap untuk pelatihan kali ini? Ya, bisa langsung kita mulai saja. Nah, oke. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Tika Febianti dari Asisten Lab Unit Pengembangan Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengenalan software Accurate. Jadi apa? Nah, apa itu Accurate? Accurate itu merupakan software. Bentar. Apa itu Accurate? Jadi Accurate itu merupakan software yang akuntansi dalam bidang yang Jadi Accurate itu merupakan software Accurate yang dalam bidang akuntansi dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Accurate ini memiliki beberapa modul dan fitur, antara lain modul buku besar, modul kasbank, modul pembelian, modul penjualan, dan modul persediaan. Bisa lanjut. Bisa diapa-apain. Sebentar ya teman-teman, yang ada kendala sedikit.
Maaf teman-teman, terlalu banyak kendala. Jadi Accurate Desktop ini juga bisa menampilkan cetakan dokumen. Jadi nanti kita akan memproses transaksi sederhana karena ini merupakan pelatihan pengenalan software. Jadi ketika data sudah diolah di Accurate, nanti Accurate juga menyediakan fitur laporan, yaitu kita bisa melihat laporan apa saja yang kita butuhkan sesuai kebutuhan. Jadi, selain Accurate Desktop Edition yang akan kita lakukan hari ini, software Accurate juga menyediakan Accurate Online. Berbeda dengan Desktop Edition, Accurate Online merupakan software Accurate, tapi dia berbasis di web online, dan dia menggunakan penyimpanan teknologi cloud computing. Selanjutnya yaitu beberapa perbedaan. Jadi untuk Accurate Desktop sendiri merupakan berbasis aplikasi. Jadi Accurate Desktop ini biasanya digunakan di komputer atau komputer perusahaan. Jadi nanti datanya tersimpan di file manager masing-masing komputer maupun laptop yang digunakan. Nah, untuk Accurate Desktop ini menyediakan dua fitur, yaitu fitur persiapan standar dan fitur mahir. Nah, untuk Accurate Online, dia itu berbasis web, sedangkan untuk penyimpanannya menggunakan teknologi cloud computing, dan penyelesaian transaksinya itu lebih kompleks biasanya, karena kalau menggunakan web Accurate yang online, biasanya perusahaan telah memiliki data-data. Jadi nanti datanya itu tinggal di-input, lalu kita olah menggunakan Accurate Online. Nah, nanti beberapa langkah yang akan kita lakukan di aplikasi Accurate antara lain, yang pertama, membuat database perusahaan baru. Yang kedua, melakukan persiapan singkat. Yang ketiga, penyelesaian transaksi. Dan yang terakhir, yaitu menampilkan laporan keuangan. Berikut ini beberapa software akuntansi lainnya yang hampir-hampir mirip, yaitu SAP, Zahir, Jurnal, Kledo, maupun Mayop. Langsung saja untuk prakteknya. Kita masuk ke aplikasi Accurate. Jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Accurate. Nah, karena kita akan membuat database perusahaan baru, jadi kita akan memilih kolom yang ini. Jadi ini ada fitur buka data perusahaan, baru buat, terus lalu buka data perusahaan, lalu buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan yang akan kita gunakan pada pelatihan pengenalan Accurate kali ini, yaitu buat data perusahaan. Kita klik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini merupakan tempat di mana kita akan menyimpan file yang akan kita olah. Jadi kita klik kotak titik 3 ini, kita klik, lalu kita pilih folder di mana kita akan menyimpannya. Terus kita beri nama sesuai dengan modul. Lalu kita klik create. Nah, sudah muncul, lalu kita klik OK. Sambil menunggu loading, jadi kasus untuk kali ini merupakan kasus pada perusahaan jasa bengkel. Jadi dia menyediakan jasa seperti servis motor, ganti oli, dan pasang ban baru. Dan selain menyediakan jasa, dia juga menjual beberapa barang seperti penjualan oli, aki, dan ban baru. Sebentar sambil menunggu loading. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah berhasil menyimpan. Jadi tadi datanya sudah tersimpan di folder yang kita inginkan, lalu kita untuk bisa mengakses tab persiapan
daftar aktivitas, customize, dan laporan yang ada di atas ini, pojok kiri atau kanan atas ini, kita perlu memasukkan nama pengguna sama perlu memasukkan kata kunci sesuai dengan nama pengguna, yaitu supervisor. Lalu kita klik OK. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu persiapan singkat Accurate. Nah, di persiapan singkat ini kita dipersilahkan untuk memilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Pada pelatihan kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita klik lanjut. Nah, di tipe persiapan ini kita disediakan dua fitur, yaitu persiapan standar dan persiapan mahir. Apa sih perbedaan persiapan standar dengan persiapan mahir? Untuk persiapan standar biasanya umumnya digunakan untuk transaksi-transaksi sederhana atau untuk perusahaan yang baru saja memulai bisnisnya sehingga belum memiliki data perusahaan yang detail. Jadi, kita nanti memerlukan informasi seperti saldo kas bank, buku piutang pelanggan, buku hutang pemasok, dan daftar barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, jika di persiapan mahir, biasanya digunakan oleh perusahaan yang telah memiliki informasi keuangan yang detail, sehingga dimasukkan datanya, lalu langsung dapat diolah menggunakan Accurate. Kita klik lanjut. Ini langsung kita klik yes saja, karena Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum, mengenai mata uang, barang, pelanggan, pemasok, dan daftar akun. Lalu klik yes. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu langkah 1 dari 7, mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Nah, untuk nama perusahaannya seperti yang sudah tertulis di modul, yaitu CV Sinar Mentari. Kita masukkan saja. Lalu untuk alamatnya yaitu Jalan Untuk informasi perusahaan ini bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing ya, tapi untuk kasus ini kita menggunakan informasi perusahaan CV Sinar Mentari. Untuk tanggal mulainya kita gunakan tanggal 31 Desember 2019. Untuk mata uangnya kita pilih IDR atau rupiah. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita klik pada tab kas atau bank. Nah, di sini telah tersedia banyak akun, tapi untuk kasus kali ini kita hanya menggunakan dua akun, yaitu akun kas dan akun bank. Nah, bagaimana cara untuk menghapus akun-akun yang tidak terpakai? Cukup kita klik kanan saja, lalu kita klik hapus. Otomatis daftar akun akan hilang. Lalu, karena kita hanya membutuhkan dua, jadi kita sisakan dua. Lalu untuk mengeditnya, kita tinggal klik saja 2 kali. Lalu kita ketikkan kas. Untuk tanggal saldonya, kita gunakan tanggal 31 Desember 2019. Lalu yang lanjut yang kedua, yaitu akun bank. Tanggal saldonya sama, tanggal 31 bulan 12 2019.
Lanjut, yaitu sesuai dengan modul, saldo akhirnya adalah 45 juta. Maaf teman-teman, sebentar. Jadi untuk saldo terakhirnya sesuai modul yaitu 45 juta. Sedangkan untuk banknya kita isi 75 juta. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke tab selanjutnya yaitu tab pelanggan. Untuk ini kita nggak pakai, jadi kita hapus saja, lalu kita lanjut ke pelanggan. Sampai sini, apakah ada yang ketinggalan atau perlu diulang stepnya? Saldo awalnya diisi cuma kas aja ya? Baik, saya lanjutkan untuk tab pelanggan. Apa? Aku. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan bisa disampaikan atau ada yang ketinggalan mungkin. Saldo awal yang diisi hanya kas saja ya? Baik, kita lanjut saja, yaitu yang kedua, langsung kita mengisi tab pelanggan. Jadi di informasi pelanggan itu kita memiliki 3 pelanggan, yaitu ada CV Harapan Jaya, PT Prima Jaya, dan pelanggan umum. Untuk pelanggan umum kita memiliki saldo awal 0. Langsung kita klik saja Enter. Enter, lalu untuk menambahkannya kita ketikkan CV Harapan Jaya. Saldo awalnya yaitu untuk pemasukannya kita klik di sini. Sesuai dengan soal, untuk CV Harapan Jaya, nomor fakturnya adalah PL01. Kita masukkan nomor fakturnya PL01. Untuk tanggalnya tanggal 25 bulan 12 2019. Untuk saldo awalnya yaitu sebesar 8 juta. Lanjut, kita klik ini karena ini nggak putus, jadi kita klik hapus saja, lalu kita klik OK. Saldo sudah terinput. Selanjutnya, gunakan step yang sama untuk PT Prima Jaya. Dengan saldo awal
dengan nomor faktur PL02, tanggal faktur 30, lalu saldo piutangnya 10 juta. Klik, lalu klik OK. Nah, untuk informasi pada pelanggan sudah selesai. Lalu kita lanjut ke tab termasuk di sebelah sini. Jadi, langkah keempat, yaitu kita mengisi. Sama seperti cara mengisi informasi pelanggan tadi, kita klik Enter untuk menambahkan informasi pemasok. Lalu pada modul kita memiliki dua pemasok, yaitu pemasok dari Astra, Otopad, dengan saldo awal dan nomor faktur PM01, transaksinya tanggal 30, untuk saldo awalnya 18 juta. Kita klik OK. Selanjutnya, untuk pemasok dari Indo Trading. Nah, pada pemasok Indo Trading ini kita memiliki dua faktur, yaitu faktur PS01 dan faktur PS02. Nah, kita bisa menambahkannya sekaligus di sini, jadi nanti yang tertampilkan di saldo awal merupakan total akumulasi dari seluruh faktur. Kita klik nomor fakturnya, PS01, tanggal 25, saldo awalnya sebesar untuk tanggal 25 yaitu 10 juta. Lanjut kita klik Enter untuk menambahkan akun. Lalu kita ketik atau kita edit menjadi PS02 untuk faktur nomor 2. Tanggalnya tanggal 30, lalu untuk saldo awalnya sebesar 12 juta. Klik, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terakumulasi sebesar 22 juta dengan transaksi PS1 10 juta dan PS2 12 juta. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi metode persediaan yang akan kita gunakan. Pada modul kita akan menggunakan metode persediaan rata-rata. Untuk selanjutnya kita akan mengisi pada bagian data barang. Pada informasi barang kita memiliki 3 barang, yaitu barang 1 berupa oli, barang 2 itu ban, dan barang yang ketiga yaitu aki. Untuk nomor barang kita bisa ketikkan kode atau nomor sesuai kebutuhan. Kali ini saya menggunakan kode, lalu untuk namanya kita tuliskan deskripsi nama barang, yaitu untuk barang pertama oli. Tanggal stoknya menggunakan tanggal per 30 2019. Atau per tanggal 31. Untuk kuantitasnya ada sebesar 125. Untuk satuannya bisa diisi atau tidak, terserah, tapi untuk satuan hanya bisa diisi dengan 3 kosakata, seperti misalkan unit atau botol dengan singkatan BTL, seperti ini. Lanjut, untuk harga beli sesuai modul adalah 90.000. Untuk harga jualnya yaitu 120.000. Lakukan langkah yang sama untuk barang yang lain, seperti ban, terus lalu harga belinya sebesar 125.000 dengan harga jual 160.000. Untuk barang kedua yaitu untuk barang ketiga yaitu aki motor. Kita klik tanggal stoknya per 31 Desember 2019.
Untuk kuantitasnya sebesar 70. Harga beli per satuan sebesar 135.000 dan harga jualnya 150.000. Sudah, untuk informasi barang sudah kita input tiga-tiganya, yaitu barang oli, ban, dan aki motor. Untuk selanjutnya kita akan mengisi di tab jasa, yaitu untuk memasukkan jasa apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini menawarkan 3 jasa, yaitu jasa yang pertama merupakan jasa ganti oli, yang kedua merupakan pasang ban baru, dan yang ketiga merupakan servis motor. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Untuk kodenya kita menggunakan kode jasa 01. Untuk namanya jadi isikan ini sesuai dengan deskripsi yang telah tertera di modul. Lanjut, untuk jasa kedua yaitu pasang ban baru. Sebesar dengan harga jual 80. Untuk jasa ketiga yaitu servis motor. Sebesar 200.000. Jadi untuk informasi ini merupakan langkah dari 7 sehingga sampai sini kita telah selesai memasukkan data yang ada di transaksi atau modul di bagian informasi lainnya. Sampai sini apakah ada yang perlu diulang atau perlu dilanjutkan? Nah, jadi setelah masukkan data tadi, data kita telah siap digunakan, sehingga kita telah siap menggunakan Accurate. Dengan bahasa Indonesia, nama perusahaan CV Sinar Mentari berlokasi di jalan ini dengan data seperti ini. Lalu kita klik selesai. Nah, jadi kita telah siap untuk menggunakan Accurate, tapi karena ada beberapa saldo seperti saldo perlengkapan dan sewa dibayar di muka belum dimasukkan, jadi kita klik di bagian daftar untuk melihat daftar akun apa saja yang masih kosong atau masih perlu input. Jadi data tadi telah masuk untuk piutang usaha sebesar 18 juta, untuk kas dan bank saldonya sebesar 45 juta, lalu bank, dan lain-lain. Nah, untuk perlengkapan kan masih kosong, jadi kita akan melakukan input, yaitu kita cukup klik 2 kali, lalu kita masukkan saldo awalnya, yaitu sebesar 7 juta. Kita klik OK. Nah, pastikan saldo yang kita tuliskan ini sesuai dengan mata uang rupiah. Jadi bukan mata uang dolar atau mata uang yang lainnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini masih terlihat 0. Jadi yang perlu kita lakukan cukup mengklik perbarui. Lalu otomatis data akan terbarui. Begitu juga untuk akun yang lain, seperti akun sewa dibayar di muka. Selain kita klik 2 kali, kita juga bisa klik kanan, lalu kita klik ubah. Lalu kita masukkan nominal angkanya, yaitu sebesar 15 juta. Klik OK. Lalu kita klik OK. Lanjut untuk akun receivable. Jadi kalau misalkan kan ini masih menggunakan akun receivable. Jadi kita akan menggunakan istilah ke piutang usaha. Jadi cukup kita klik kanan, kita ubah, lalu kita edit namanya di sini. Jadi piutang usaha. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk akun modal di sini masih terlihat 0. Jadi kita akan mengubah akun opening balance equity terisi 150.700.000 rupiah menjadi di akun modal, sehingga kita perlu melakukan akun jurnal balik. Kenapa jurnal balik diperlukan?
karena seluruh saldo awal yang diinput terakumulasi otomatis pada akun opening balance. Jadi agar saldo modalnya terlihat, maka perlu dilakukan jurnal kembali. Caranya yaitu kita klik pada bagian aktivitas, lalu buku besar, kita klik di jurnal umum. Pada ini kita pastikan datanya yaitu tanggal 31/12/2019. Pada account name-nya kita klik account number, kita pilih opening balance equity. Kita klik 2 kali untuk memasukkan akun, lalu kita masukkan sebesar 150.700. Lalu kita klik enter. Selanjutnya yaitu akun opening balance-nya ada di debit, sedangkan untuk akun modalnya ada di akun kredit. Jadi kita klik 2 kali untuk memasukkan modal. Klik 2 kali. Lalu kita klik simpan dan tutup. Klik perbarui. Jadi akunnya sudah masuk ke sebesar ini. Oke, kita akan mulai ke transaksi selanjutnya, yaitu akun transaksi tanggal 2. Untuk transaksi tanggal 2 merupakan tambahan modal dari pemilik berupa peralatan, yaitu dengan umur ekonomis 4 tahun dan penyusutan metode garis lurus. Jadi untuk transaksi nomor 2 kita awali dengan klik daftar dulu untuk menambahkan aktiva tetap. Jadi karena peralatan belum termasuk dalam aktiva tetap, kita perlu menambahkan dulu aktivanya, yaitu kita klik daftar, lalu aktiva tetap, lalu tipe aktiva tetap aja. Kita klik pada bagian ujung ini, yaitu klik baru. Lalu untuk tipe aktiva tetap pajaknya, kita ketik peralatan. Untuk metodenya telah disediakan oleh Accurate, jadi kita bisa memilih 3 salah satunya. Kita klik dia metode garis lurus. Lalu untuk estimasi umur pajaknya sebesar 4 tahun. Kita klik OK. Kita klik perbarui, lalu akan muncul informasi yang telah kita input tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita klik daftar, lalu aktiva tetap, lalu pilih yang kedua, yaitu masukkan tipe aktiva tetap. Kita klik baru, lalu tipe aktiva tetap sebesar namanya yaitu peralatan juga. Tipenya yaitu peralatan yang tadi input tadi dengan metode garis lurus dan umur ekonomis 4 tahun. Lalu kita klik OK. Kita klik perbarui, sudah masuk. Lalu lanjut lagi, kita klik daftar, lalu aktiva tetap, daftar aktiva tetap. Kita tambah baru. Untuk tipe aktiva tetap, karena kita sudah di-input, jadi di sini sudah muncul kolom peralatan. Kita klik peralatan. Untuk tanggal beli dan tanggal pakai, pastikan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 2. 02 Januari 2020. Untuk keterangannya yaitu tambahan modal. Nah, kita memiliki 3 kolom di sini, 3 tab. Yang kita gunakan hanya umum dan pengeluaran. Di bagian umum, kita ketikkan umur bulan aktifanya selama 4 tahun. Untuk metode penyusutannya garis lurus.
Dan akun aktifannya kita pilih peralatan. Begitu juga dengan akun penyusutannya, yaitu akun penyusutan peralatan, dan bebannya juga. Oke, sepertinya ada yang mau bertanya, Kak Tika. Dari Kak Laura, bagaimana? Oh iya, adakah baiknya kalau untuk saldo awal akun kan kita sudah isi ya tadi untuk saldo awal akun. Bukannya kita harus cek dulu di neraca apakah saldo awal yang kita input tadi sudah balance atau tidak. Baru kita lanjut ke transaksi berikutnya kan seperti itu biasanya. Jadi kita cek dulu di laporan neracanya sudah balance atau belum, baru kita lanjut ke transaksi. Karena kalau langsung lanjut transaksi tadi tidak balance. Terus saya lihat untuk cara untuk saldo awal akunnya, kalau di awal itu kita tidak perlu menggunakan jurnal pembalik karena pertama belum ada transaksi apa-apa. Jadi yang harus dilakukan tadi adalah klik aja akun historical balance-nya itu, klik 0, terus coba cek lagi akun-akun tadi yang sesuai dengan neraca saldo awal yang di trial balance-nya. Jadi lihat angkanya kalau sudah balance benar, baru cek di neraca, baru kita lanjut ke transaksi. Saran saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laura atas pertanyaannya. Bagaimana untuk Kak Tika mengetahui? Oke, sepertinya ada kendala sama mic-nya. Sebentar ya, Kak. Baik, terima kasih telah diingatkan. Jadi ada step yang terlewat. Jadi kita untuk sebelum masuk ke transaksi yang kedua, yaitu kita perlu klik bagian laporan, yaitu untuk melihat laporan apakah sudah balance atau belum, dan Accurate menyediakan beberapa kategori laporan, yaitu ada laporan keuangan, laporan buku besar, kas dan bank, dan untuk melihat neraca saldo, kita bisa klik di bagian buku besar, lalu kita klik neraca saldo klasik, klik 2 kali. Pilih pertanggal 31 2019, lalu kita klik OK. Sehingga akan muncul seperti ini, untuk debit dan kreditnya sudah sama. Gitu. Lanjut ke transaksi yang tadi. Setelah kita memasukkan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan dan biaya penyusutan, kita klik simpan dan tutup. Nah, karena ada akun yang terlewat lagi, kita klik 2 kali untuk nomor akunnya. Kita pilih modal, karena kita memperoleh tambahan modal. Kita klik 2 kali, lalu masukkan jumlahnya sebesar 8 juta. Klik Enter, pastikan sudah terinput di bagian harga perolehan dan nilai buku akuntansi. Lalu kita klik simpan dan tutup. Kita klik perbarui. Nah, di sini sudah muncul
informasi yang telah kita inputkan tadi. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 5, yaitu kita akan membayar hutang kepada Indo Trading atas faktur PS01 tanggal 25 Desember sebesar 10 juta. Kita klik aktivitas, lalu kita klik pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita pilih vendornya di sini, kita klik vendor dari Indo Trading. Lalu untuk memonya kita tulis pembayaran hutang. Lalu untuk pastikan payment date dan check date sama seperti dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 05. Lalu kita klik seperti ini, karena kita bayar tanggal 25 Desember 2019, kita klik bayar, cukup di faktur yang PS1. Lalu akan muncul payment amount sebesar 10 juta, kita klik simpan dan tutup. Jadi untuk transaksi pembayaran hutang telah selesai. Lalu lanjut ke step selanjutnya, yaitu untuk tanggal 7, menerima pelunasan piutang dari CV Harapan Jaya atas faktur PL01 melalui bank. Kita klik aktivitas untuk pembayaran untuk pelunasan piutang, lalu kita klik penerimaan penjualan, karena kita menerima piutang. Kita pilih untuk pelanggannya, yaitu dari CV Harapan Jaya. Kita klik, lalu check date-nya, kita tuliskan tanggal transaksi tanggal 7 Januari 2020. Untuk payment date-nya kita juga ketikkan tanggal 7/01/2020. Memonya kita isi pelunasan piutang. Nah, untuk ini kita cukup klik bayar. Karena kita membayar melalui bank, nah kita di sini pilih, kan ada pilihan kas atau bank, kita pilih akun yang bank. Lalu kita klik bayar, lalu kita klik simpan dan baru. Jangan lupa untuk di bagian check amount kita klik gambar kalkulator ini untuk memunculkan nominalnya. Nah, sebesar 8 juta. Lalu kita klik bayar, baru kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 8. Sama dengan transaksi tanggal 7, menerima pelunasan piutang PT Prima atas faktur PL02, tapi dia kas. Jadi kita klik aktivitas, lalu penjualan, penerimaan penjualan dari PT Prima Jaya dengan akun kas, lalu check date-nya kita ketikkan tanggal 8 2020. Pastikan memonya pelunasan piutang. Lalu untuk di sini jangan lupa untuk klik gambar kalkulator di bagian check amount. Lalu kita klik. Status bayarnya itu nggak mungkin ya. Kita klik bayar dulu.
Lalu kita klik gambar kalkulator. Lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 9. Lanjut ke transaksi yang nomor 9, yaitu perusahaan ini memperoleh pesanan dari PT Primajaya sebesar 10 oli, 10 aki motor dengan total masing-masing totalnya 2.700.000. Kita klik pada bagian aktivitas, lalu kita pilih penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, kita pilih untuk pelanggannya yang pesan yaitu dari PT Primajaya. Lalu kita klik untuk itemnya, yaitu dia memesan barang 1 yang merupakan oli. Kita klik 2 kali untuk memunculkan. Untuk kuantitasnya kita isikan 10 dengan unit price besar ini. Lalu pastikan untuk invoice date sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 9. Lalu kita klik, di sini sudah muncul total invoice-nya sebesar 1.200.000, kita klik simpan dan tutup. Nah, karena tadi ada aki motor belum dimasukkan, kita bisa mengeditnya lagi dengan cara klik aktivitas, lalu penjualan, faktur penjualan. Di bagian ini kita bisa ngedit untuk transaksi sebelumnya, PT Primajaya, karena di sini barangnya belum dimasukkan, kurang 1, tinggal kita klik pada amount, lalu kita enter untuk memasukkan item yang baru. Item kedua yaitu item aki motor. Aki motor kita klik 2 kali. Lalu untuk kuantitasnya dia memesan sebanyak 10. Sehingga muncul amount-nya 1.500.000. Lalu kita klik enter agar terinput sebesar 2.700.000, baru kita klik simpan dan tutup lagi. Transaksi nomor 9, tanggal 9 telah selesai. Kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Apakah sampai di sini ada perlu step yang perlu diulang? Halo. Ya, baik, Pak. Jadi silakan sampaikan. Saya boleh tanya ya? Ya, silahkan Kak. Jadi gini, saya pengen ngulang ke bagian penginputan aset yang awal-awal itu. Jadi kalau semua di bulan Juli kita membeli kompresor senilai 15 juta. Nah, sedangkan yang sudah dilunasi itu baru 4 juta. Terus pengakuan di bulan Januarinya itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan kita bisa. Jadi
karena kita menggunakan pada pelatihan kali ini kita merupakan pelatihan pengenalan software Accurate, jadi untuk transaksinya kita menggunakan transaksi yang sederhana. Jadi untuk pengeditan seperti akun tadi seperti yang sudah dijelaskan, akun kompresor dengan pengakuan seperti kebijakan akuntansinya itu. Jadi untuk pelatihan kali ini kita lebih ke fokus ke sesuai dengan modul karena kita merupakan pelatihan pengenalan Accurate. Jadi untuk kasus seperti itu mungkin bisa di pelatihan yang selanjutnya. Bagaimana? Baiklah. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Silakan bisa raise hand atau tulis di meeting chat. Kak, nanya sedikit, Kak. Halo. Ya, silahkan, Kak. Nanya itu, Kak, kalau awal-awal kita buat akun tadi saya agak-agak bingung gimana ya? Boleh diulang ya? Awal-awal kita misalnya buat akun bank, piutang, gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Jadi kalau langsung saya jawab, jadi kalau misalkan kita mau menambah akun atau mengedit akun, kita bisa klik di bagian daftar, lalu kita klik daftar akun. Nah, ini untuk mengedit akun-akun yang akan kita isikan. Misalkan kita mau menambah akun hutang, misalkan menambah akun hutang ban, misalkan kita klik kanan, lalu kita klik baru, kita klik tipe akunnya, misalkan kita mau menambah akun hutang. Berarti tipe akunnya kita klik akun hutang, lalu untuk namanya kita pilih akun hutang beban. Begitu, Kak. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik perbarui. Udah otomatis, Kak, ya? Gimana? Nomor akunnya itu udah otomatis terurut ya dia? Iya, nomornya sudah sesuai dengan settingan dari Accurate-nya. Kecuali kalau memang kita memiliki settingan kode akun di perusahaan masing-masing, nanti kita bisa pakai yang fitur mahir. Jadi datanya tinggal diimpor ke aplikasi Accurate, jadi udah ada data kode akunnya otomatis gitu. Kalau kita kan saat ini menggunakan menggunakan persiapan yang standar atau yang basic, karena kita merupakan pelatihan pengenalan software Accurate. Jadi ini otomatis nomor akunnya telah dibuatkan oleh Accurate-nya gitu. Bagaimana? Kalau untuk kategori aset, utang, beban tuh udah ada dari sananya, Kak, ya? Iya, udah ada dari sana. Jadi untuk kategori semisal angka 1000 untuk kas bank itu udah sesuai dari settingan Accurate-nya karena kita menggunakan persiapan standar. Kalau misalkan kita mau ngubah untuk ke nomor akunnya bisa, tinggal kita klik kanan lalu kita klik ubah. Nah, di bagian nomor akunnya bisa kita rubah sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Oke, Kak. Gitu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Baik. Perlu dilanjutkan atau ada perlu step yang diulangin? Dan apakah ada yang mau bertanya lagi mungkin atau ada step-step yang ingin diulang lagi? Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 9 Januari, merupakan transaksi pendapatan dari jasa servis pelanggan umum. Jadi, perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa servis. Untuk memasukkan transaksinya, kita klik bagian aktivitas, lalu kita klik di penjualan, kita klik penerimaan penjualan. Karena kita menjual jasa dan kita memperoleh pendapatan dari jasa, makanya kita memilih penerimaan penjualan. Untuk customer-nya kita pilih pelanggan umum, klik. Nah, lalu memperoleh jasanya ini secara cash.
Untuk check date-nya kita pilih, kita tuliskan tanggal 10 Januari 2020. Jadi saya ulangin untuk step-nya tadi ada keliru ya. Jadi karena kita memperoleh pendapatan jasa, kita klik penjualan, lalu kita klik faktur penjualan. Aktivitas penjualan, faktur penjualan. Lalu pilih untuk pelanggannya yaitu pelanggan umum, check date-nya yaitu invoice date-nya tanggal 10 01/2020. Ship date-nya sama. Nah, untuk itemnya ini kita klik 2 kali. Pilih. Nah, kan ini jasa yang digunakan yaitu jasa ganti oli, pasang baru, dan servis motor. Untuk ganti oli dengan kode jasa 1, kuantitasnya sebesar 10. Lalu kita klik tab atau enter untuk menambahkan akun selanjutnya, yaitu jasa kedua, yaitu pasang ban baru. Kita klik jasa 2 kedua kali. Untuk kuantitinya sebesar 5. Kita klik enter untuk menambahkan jasa ketiga, yaitu jasa servis motor sebesar dengan kuantitas 10. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah tertulis subtotalnya yaitu 3.300.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Atau misalkan kita ingin mencetak sales invoice ini, kita bisa klik ke bagian ini, ke layar. Nah, akan muncul format seperti ini. Jadi kita hanya perlu masukkan data. Untuk Accurate telah menyediakan format, sehingga memudahkan kita jika kita ingin print bukti transaksi maupun print laporan lainnya. Seperti itu. Tinggal melengkapi data maupun informasi-informasi lainnya. Gitu. Kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal Jadi kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 14, yaitu membayar hutang kepada Astra Autopart atas faktur PM tanggal 01. Kita klik bagian aktivitas di tab pembelian, lalu kita pilih pembayaran pembelian. Kita klik di sini, pilih vendornya, yaitu dari... Kak, maaf itunya nggak jalan ya, share screen-nya? Udah kelihatan ya? Oke. Tolong ulangin lagi, Kak. Diulangin. Untuk caranya, yaitu kita klik pada aktivitas pembelian, lalu kita klik pembayaran pembelian. Lanjut, kita pilih vendornya, yaitu transaksi tanggal 14 ya. Vendornya merupakan dari Astra Autopart. Membayar secara kas. Untuk memonya, hutang. Lanjut. Untuk ini kita pastikan payment date-nya tanggal 14.
Lanjut. Untuk check date-nya juga tanggal 14. Di sini kita klik sudah terbayar. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, transaksi telah berhasil. Lanjut ke tanggal 22, yaitu membayar biaya iklan spanduk. Untuk membayar biaya iklan, bisa kita klik di bagian aktivitas. Lalu kas dan bank, kita pilih pembayaran. Di sini kita pilih membayar secara kas. Lalu untuk tanggalnya kita pilih tanggal 22. Untuk memonya kita tulis pembayaran iklan spanduk. Untuk di kolom ini bisa kita isi misalkan PT, misalkan pembayaran iklan spanduk dari PT Sejahtera. Jadi kita bisa ketik di sini PT Sejahtera. Gitu. Tapi karena di modul nggak ada, jadi ini bisa dikosongin. Terus kita ketikkan jumlahnya. Untuk account number-nya kita klik 2 kali. Kan ini membayar biaya iklan spanduk. Jadi kita klik di sini biaya iklan. Klik 2 kali. Lalu untuk masukkan nominalnya kita klik pada amount, klik 2 kali sebesar 300.000. Kita klik enter. Sehingga di sini tertulis total payment-nya sebesar 300.000. Jangan lupa di bagian amount kita klik kalkulator sehingga muncul 300.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi tanggal 30 yaitu sama membayar hutang kepada Indotrading atas faktur PS02. Bisa kita klik aktivitas, lalu pembelian, pembayaran pembelian. Kepada Indotrading, memonya pembayaran hutang. Lalu untuk check date-nya jangan lupa tanggal 30/01/2020. Nah, untuk ini karena sudah dibayar, dibayarnya secara kas. Nah, kita klik kas, lalu klik bayar, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, seluruh transaksi telah terinput. Lalu untuk melihat berbagai laporan, kita klik di daftar laporan. Bisa kita klik di kategori sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lihat. Kita bisa klik di bagian laporan keuangan, lalu kita pilih di misalnya buku besar. Kita klik di ringkasan buku besar. Kita bisa pilih kolom apa aja yang mau ditampilkan, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan ringkasan buku besar yang telah kita input dari tadi. Di sini ada kas bank sebesar sekian, 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 dengan saldo akhir. Gitu. Untuk kas dan bank, kita misalkan ingin melihat neraca saldo, kita klik pada bagian kas dan bank atau laporan keuangan, lalu kita pilih kita klik pada bagian buku besar, lalu kita pilih neraca saldo klasik untuk melihat neraca saldo. Kita pilih per tanggal 31/01/2020. Nah, di sini kita bisa mengedit
seperti apa format yang kita inginkan. Misalkan ini ada grup, ada nomor, ada tanggal, maupun format halaman yang dipilih. Jadi kita di sini di aplikasi Accurate bisa milih, misalkan ini mau diganti formatnya, diganti format tulisannya atau gimana gitu untuk warna, gaya, dan ukuran. Kita klik OK. Lalu akan muncul berikut neraca saldo selama 31 Januari berdasarkan transaksi yang kita lakukan tadi. Ada biaya iklan sebesar sekian, modal, aktiva tetap, perlengkapan, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya bisa dieksplor ya, untuk karena Accurate menyediakan berbagai macam kategori laporan, jadi bisa ditelusuri satu-satu. Sekian untuk pelatihan kali ini. Ada lagi